Pergerakan harga minyak mentah dunia terus berfluktuasi seiring dengan masih memanasnya perang di kawasan Timur Tengah dan pembatasan aktivitas pelayaran internasional di Selat Hormuz. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah siap menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL untuk menangkal lonjakan harga minyak dunia. Langkah ini digunakan untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap bertahan di level 3% terhadap produk domestik bruto. Pergerakan harga minyak mentah dunia terus berfluktuasi seiring dengan masih memanasnya perang di kawasan Timur Tengah dan pembatasan aktivitas pelayaran internasional di Selat Hormuz. Minyak jenis Brent untuk kontrak pengiriman bulan Mei 2026 kembali menembus level $100 Amerika Serikat per barrel, tepatnya di $103,54 Amerika Serikat per barrel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate atau WTI masih bertahan di $96,18 Amerika Serikat per barrel. Dan menyikapi perkembangan kondisi geopolitik dan geoekonomi serta kenaikan harga minyak dunia, Kementerian Keuangan menyatakan siap untuk menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL. Strategi ini guna menjaga dan mempertahankan level defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tetap berada di angka 3% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa seperti dikutip media mengatakan berdasarkan skenario moderat dari beberapa skenario yang telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pekan lalu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP diproyeksikan di level 97 per barrel dan kurs rupiah 17.300 per dolar Amerika Serikat, maka defisit APBN 2026 bisa mencapai 3,53% terhadap PDB, sehingga ada penambahan belanja pemerintah sekitar 110 triliun rupiah. Purbaya optimistis jika kebutuhan tambahan dana dalam skenario moderat tersebut sebesar 110 triliun rupiah, maka pemerintah masih bisa menutup dari saldo anggaran lebih. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Sama pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cipali mulai melonjak, di mana per hari ini tercatat 47.000 kendaraan melintasi tol Cipali, meningkat 97% dibandingkan hari sebelumnya. Kebijakan sistem satu arah pun diterapkan di tol Cipali guna mengurai kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali terpantau mulai mengalami peningkatan signifikan jelang puncak arus mudik lebaran. Sejak pukul 00 hingga 09 pagi waktu Indonesia Barat tercatat 47.000 kendaraan telah melintasi tol Cipali, meningkat 97% dibandingkan volume pada jam yang sama di hari sebelumnya. Pengelola jalan tol dan petugas kepolisian pun menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way, mulai kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Penerapan pola satu arah ini pun cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan kendaraan yang melintas tol Cipali, di mana situasi lalu lintas yang mengarah ke timur pada hari ini terpantau ramai lancar dan tidak ada terjadi lalu lintas yang tersendat. Kendaraan yang melintas di jalur tol Cipali terpantau masih dapat melaju dalam batas kecepatan normal. Adapun kendaraan pribadi mendominasi dan mayoritas kendaraan yang melaju menuju arah timur bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya, yakni plat B. Sementara itu, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki tempat peristirahatan atau rest area di sepanjang jalan tol Cipali, maka pihak rest area memberlakukan kebijakan durasi maksimal hingga 30 menit bagi pengemudi yang hendak beristirahat atau menjalankan ibadah. Dari Jakarta, Hadis Tiarifa, Andri Setiawan, IDX Channel. Pemirsa, kalangan pengamat menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan skenario pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara di atas 3% merupakan keputusan yang tepat dan bisa menjadi momentum untuk melakukan efisiensi dan realokasi anggaran belanja negara. Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda mengatakan upaya menahan pelebaran defisit APBN di atas 3% PDB semestinya menjadi momen bagi pemerintah untuk menyusun ulang prioritas anggaran yang akan memberikan dorongan yang besar bagi perekonomian. Nailul mencontohkan salah satu pos dalam APBN yang perlu ditinjau ulang yakni anggaran program makan bergizi gratis yang hanya akan memberikan dampak positif ke PDB nasional sebesar 0,06% atau hanya sebesar 7,21 triliun rupiah. Menurut Nailul, realokasi anggaran belanja negara saat ini semestinya diarahkan untuk mampu mendorong daya beli masyarakat.
Nah, kita harap sebenarnya dari sisi pemerintah itu membuat prioritas anggaran yang memang berimpact besar terhadap perekonomian. Kita tahu, kita menghitung lah untuk dampak dari MBG ini itu cukup kecil, 0,06% dibandingkan dengan GDP nominal. Itu sangat kecil sekali. Kemarin untuk yang dari BRIN ya, dari BRIN itu juga menyebutkan hal yang serupa bahwa dari 335T anggaran yang digelontorkan tahun 2026 itu hanya bisa menimbulkan multiplier effect ke GDP itu sekitar 14 triliun. Itu sangat rendah sekali. Makanya inilah yang kita soroti bahwa harus ada prioritas anggaran yang memang mendongkrak daya. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Prime Market Highlights dan kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani tewas dalam serangan Israel di tengah memanasnya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Konflik yang terus meluas ini memicu ketegangan global termasuk lonjakan harga minyak dan ancaman krisis pangan. Pemerintah Iran mengonfirmasi Kepala Keamanan Ali Larijani tewas dalam serangan Israel pada Selasa. Ia menjadi pejabat tertinggi yang tewas sejak awal perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyebut putra Larijani dan wakilnya Ali Reza Bayat juga tewas dalam serangan pada Senin malam. Larijani dikenal sebagai tokoh berpengaruh dan dekat dengan Ayatollah Ali Khamenei serta putranya Mujtaba Khamenei. Ia memiliki reputasi menjaga hubungan pragmatis dengan berbagai pihak. Pemimpin tertinggi baru Iran Mujtaba Khamenei menolak tawaran deeskalasi atau gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Ia menegaskan belum ada ruang untuk perdamaian. Selat Hormuz yang menjadi jalur 1/5 perdagangan minyak global masih tertutup sebagian. Iran mengancam menyerang kapal terkait Amerika Serikat dan Israel. Sebagian sekutu NATO menolak terlibat dalam konflik. Uni Eropa mendorong diplomasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan pangan. Program Pangan Dunia memperingatkan puluhan juta orang berisiko menghadapi kelaparan akut jika perang berlanjut hingga Juni. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon rumor kematian dirinya melalui unggahan video singkat di media sosial. Dalam video tersebut, Netanyahu menyajikan pesan sarkastis sekaligus menegaskan kekuatan militer Israel di tengah ancaman Garda Revolusi Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyindir spekulasi publik terkait kondisi kesehatannya saat menikmati kopi di sebuah kafe di luar Yerusalem. Netanyahu juga mematahkan rumor penggunaan teknologi AI pada pidato sebelumnya dengan meminta warga menghitung jumlah jarinya di depan kamera. Di tengah rumor tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya terus melakukan serangan keras terhadap Iran dan Lebanon. Dirinya juga meminta warga untuk tetap mematuhi instruksi keselamatan serta mengaku mendapat kekuatan dari ketahanan rakyat dan militer Israel. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengeluarkan ancaman untuk membunuh Netanyahu saat perang memasuki minggu ketiga. Ancaman tersebut disampaikan melalui media resmi IRNA yang menyebut akan terus mengejar pemimpin Israel tersebut selama konflik berlangsung. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.